Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk membaca kitab yang ada di hadapan kita yang membahas tentang ilmu an-nahwu, yang mana pada pelajaran sebelumnya atau pertemuan sebelumnya terakhir beliau menjelaskan bahwasannya kalimah di dalam bahasa Arab atau kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada yang istilahnya isim, ada yang istilahnya fiil, dan ada yang istilahnya harfun atau huruf. Ya, harfun atau huruf. Ya. Yang mana di sini beliau katakan isim itu kata benda, sedangkan fiil kata kerja. Lah, huruf adalah kata sambung atau kata penghubung atau kata tugas. Ya. Nah, ini semua adalah apa? Pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka pada pembahasan setelahnya beliau mulai akan menjelaskan lebih detail untuk macam-macam kalimat tersebut, dari isim, kemudian dilanjutkan dengan fiil, dan beliau lanjutkan dengan huruf, supaya tujuannya tidak lain agar kita semakin mengenal apa itu isim dalam bahasa Arab, tanda-tandanya apa saja, sehingga kita bisa membedakan antara isim, fiil, dan huruf. Karena terkadang begini, kita yang baru belajar bahasa Arab, ketika ketemu misalkan kata tidur, ya kata tidur, sudah. Kalau kata tidur secara bahasa Indonesia kesannya dia masuk mana? Tidur. Kata kerja, kan begitu ya. Nah, lah, sedangkan di dalam bahasa Arab itu terkadang bisa naimun, bisa nama, gitu loh. Kalimatnya bisa naimun, bisa nama. Kalau nama itu artinya ya tidur. Kalau naimun, kita Indonesia juga kadang nggak pingin ribet ngartikannya juga tidur. Lah, ini terkadang mana yang isim, mana yang fiil, terkadang kita orang Indonesia bingung. Ya, maka nanti di sini beliau akan menjelaskan lebih detail isim itu apa sih, kemudian tanda-tandanya untuk menentukan dia isim itu apa saja. Jadi pembahasan nanti ada 2, isim itu apa, kemudian yang kedua adalah membahas tentang tanda-tanda isim, gitu ya. Oke. Bisa dibaca Pak Tio? Isim, kata benda. Baik. Beliau mengatakan isim atau kata benda. Tadi sempat anak cari kata benda dalam bahasa Indonesia itu apa sih? Ternyata banyak, Pak. Ya, kata benda itu banyak sekali dalam bahasa Indonesia. Ada 7 macam kata benda. Ada kata benda turunan, ada kata benda kolektif, macam-macam kata benda. Ya, akhirnya karena anak pusing, anak kembali ke kitab lagi yang lebih gampang. Gitu ya. Jadi pembahasan kita adalah pembahasan tentang isim. Ini dia fokusnya kepada isim, gitu ya. Karena kesannya kata benda, kesannya kita sekali baca, kesannya kata benda itu hanya berkaitan dengan benda. Padahal bahasa Indonesia enggak. Ya, bukan hanya benda. Bahkan Muhammad itu masuk kata benda. Itu secara kaidah bahasa Indonesia. Gitu ya. Maka kita lihat bahasa Arab lah, lebih gampang. Karena kita orang Indonesia, untuk mempelajari bahasa sendiri kadang lebih apa? Susah. Gitu ya. Karena kita belajar bahasa Indonesia yang pokoknya bisa ngomong, ngerti, sudah cukup gitu. Padahal kalau mau belajar bahasa Indonesia dengan
Mendetail, oh lebih banyak. Ya lebih banyak. Baik, monggo Pak. Yang pertama ya, pembahasan pertama. Definisi isim. Baik, sekarang yang pertama membahas tentang definisi isim. Isim itu apa sih? Ya, isim itu apa? Dulu ketika kita belajar dulu kok, Ana nggak pernah nyinggung isim-isim, pokoknya kata begitu aja dia bilangnya. Ana nggak pernah nyebutkan isim. Kenapa? Karena bakal bingung untuk mana yang isim, mana yang fiil. Kalau fiil Anda sebutkan fiil, tapi isim Anda sebutkan kata. Karena apa? Waktu itu hanya untuk memudahkan saja. Baik, sekarang kita masuk definisi isim. Monggo. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Baik, sekali lagi isim itu apa? Adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Baik. Perhatikan kata beliau, isim adalah kalimat. Ingat kalimat yang dimaukan di sini apa Pak Prambudi? Kalimat yang dimaukan dalam ilmu nahwu apa? Kata, gitu. Sampai kasih kata di situ biar nggak bingung. Karena kita orang Indonesia ini kalau dengar kalimat itu berbeda, gitu ya. Isim adalah kalimat atau kata yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Dari definisi yang beliau sebutkan di sini, suatu kata bisa masuk dalam kategori isim apabila memenuhi dua kriteria. Yang pertama, kata tersebut harus mempunyai arti. Ini yang pertama. Kata tersebut harus mempunyai arti. Yang kedua, tidak disertai dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Dan nanti beliau akan jelaskan, waktu yang dimaukan itu adalah waktu lampau, waktu sedang, waktu apa? Akan. Jadi nggak ada kaitannya dengan waktu. Kita ambil contoh, misalkan kata Muhammad atau kata baitun. Baitun ini masuk dalam kategori isim. Kenapa? Satu, dia memiliki arti. Apa arti baitun? Rumah, ada artinya. Yang kedua, arti dari kata baitun itu tidak disertai dengan waktu. Maksudnya apa? Tidak ada rumah pada waktu lampau, rumah pada waktu sedang, ya, atau telah rumah, sedang rumah, akan rumah, nggak ada. Berbeda dengan fiil. Kalau fiil pasti berkaitan dengan waktu. Lah, perkataan beliau tidak disertai dengan waktu, ini adalah pembeda yang membedakan antara isim dengan fiil. Kalau isim tidak disertai dengan waktu, kalau fiil harus disertai dengan waktu. Gitu ya. Jadi saya ulangi, suatu kata bisa masuk dalam kategori isim apabila terpenuhi berapa tadi Pak Ahmad? Dua kriteria. Yang pertama apa, Mas Ardito? Memiliki arti, harus ada artinya. Yang kedua Pak Dafikin, tidak disertai dengan waktu. Maksudnya gimana? Nanti akan lebih jelas. Monggo Pak Tio. Enggak, contoh dulu. Seperti maksudnya contoh. Muhammadun, daftarun, Maryamu, mirsamun. Mirsam itu artinya ada sebelah ya. Terus Ustadus, Samsung, Tilmidi, Oman. Baik, ini semua adalah contoh-contoh isim. Yang pertama Muhammadun. Muhammad memiliki arti seseorang yang bernama Muhammad. Muhammad berkaitan dengan waktu enggak? Sekarang Muhammad nanti malam Laila kan nggak mungkin. Ya, Muhammad ya Muhammad, kapanpun Muhammad. Daftarun artinya buku. Kalau daftar itu lebih mengarah kepada buku catatan. Ya, kalau daftar itu buku tulis. Kalau kitab lebih mengarah kepada bagi kitabun, gitu ya.
Daftarun itu buku tulis. Maryam nama perempuan yang namanya Maryam. Mirsamun pensil. Karena kalau orang Indonesia itu membedakan antara apa? Kolamun sama mirsamun. Kalau kolamun itu biasanya kita artikan dengan pulpen. Kalau mirsamun itu biasanya untuk apa namanya pensil yang biasanya digunakan untuk gambar. Itu mirsam. Ya. Sedang ini di sini lo artikan pensil. Gitu ya. Bahkan juga ada yang pensil-pensil biasa, itu namanya kolamur rosos. Kenapa? Rosos itu peluru. Ya, kolamur rosos jadi pensil yang dia lancip kayak peluru gitu. Kan betul-betul di raut ya, dirorot untuk biasa lah buat nulis. Lah, itu istilah-istilahnya saja. Tapi untuk katakan kolamun secara umum ya masuk gitu ya. Mirsamun ya tadi yang untuk melukis itu mirsam. Untuk gambar. Apa namanya Indonesianya? Pensil warna. Sketsa, pokoknya begitulah ya. Ustadzun artinya guru. Syamsun artinya matahari. Kalau Syamsul masuk mana itu? Samsul. Isimnya nama orang Pak Samsul gitu ya. Samsul apa namanya? Samsul Fajri. Karena sukanya orang Indonesia itu nyampur-nyampur ya. Gitu ya. Samsul Hidayah. Samsul Hidayat ya. Lanjut. Tilmidun artinya murid. Di sana juga mereka membedakan antara tilmid dengan thalib. Kalau tilmid lebih kecil. Itu tilmid. Ya, kayak SD, TK itu tilmid. Kalau sudah mulai beranjak agak besar, thalib namanya. Karena thalib itu juga nanti artinya bisa seperti mahasiswa itu masuk thalib, gitu ya. Memang kita ambil gampang aja, thalib masuk, gitu ya. Qamarun artinya bulan, gitu ya. Kan ada Pak Syamsul sama Pak Komar. Masya Allah. Keterangan biar lebih jelas. Isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda, kata tempat, kata sifat, nama orang, binatang, tempat atau yang lainnya. Nah, di sini beliau lebih jelaskan lagi. Tadi kan beliau katakan isim itu kata yang memiliki arti dan tidak disertai dengan waktu. Lah, pada keterangan ini beliau lebih memperjelas isim ini masuk dalam kategorinya apa saja. Kata beliau, isim adalah lafaz yang menunjukkan satu kata benda. Ya, kata benda. Dua, kata tempat. Tiga, kata sifat. Empat, nama orang, binatang, ya, tempat atau yang lainnya. Coba contoh kata benda, Pak Tio. Contohnya apa? Buku. Ya, kitabun. Kalau kata tempat, masjidun. Ya, masjidun. Kata sifat, kaslan. Oh, nggak zatiyun aja kok nih ya. Milihnya kaslan. Mujtahidun. Ya, atau jamilun. Ya, kata sifat. Kemudian nama orang. Oh, ini banyak. Binatang. Bu Lutfi, binatang apa contohnya? Osfur. Apa osfur? Burung. Osfurun, burung. Tempat, ini sama ya. Dengan kata tempat sama. Atau yang lain-lainnya. Jadi di sini belum nggak sebutkan semuanya. Ya, jadi sebenarnya cakupan isim itu banyak. Intinya poinnya dua tadi. Memiliki arti dan tidak disertai waktu. Jadi gelas. Bahasa Arabnya apa? Kubun, isim. Meja. Maktabun, isim. Pintu. Babun. Kemudian masuk juga Pak muhandisun, mudarrisun,
Apalagi contohnya misalkan jalan raya, syari'un. Ya, jalan raya syari'un. Universitas, jami'atun, gitu ya. Rumah sakit, mustasfa. Enak dia. Kalau udah belajar dulu seluruh masuk ini nyambung dia. Kenapa? Sudah punya kosakata. Gitu ya. Sarirun, Busri, Pak Tio tanya sarirun masuk enggak? Masuk. Syariun, Busri, cepat. Sifat, masuk. Jadi semua masuk. Jadi yang kita pelajari dalam kitab Durusulullah jilid 1 kemarin, semuanya hampir banyaknya isim. Ya, fiil baru jalasa, dhahaba sama khoroja. Baru itu. Ya, baru sedikit fiilnya. Rata-rata isim. Ya, banyak. Terus lanjut Pak Tio. Yang dimaksud tidak disertai. Nah, sekarang beliau mulai menjelaskan maksud tidak disertai dengan waktu itu apa? Ulangi yang dimaksud. Yang dimaksud tidak disertai dengan waktu adalah tidak menentukan waktu, baik waktu lampau, sekarang atau akan datang. Ini waktu fiil dia. Kata kerja itu kan ada bang, lampau yang dikenal dengan fiil madhi. Seperti kita pelajari sorok kemarin, ada waktu lampau yaitu fiil madhi. Sedang atau akan fiil mudhari. Jadi dia nggak ada kaitan dengan waktu seperti itu. Jadi murni menunjukkan arti tanpa disertai dengan ya waktu, ya tanpa disertai dengan waktu, gitu ya. Baik. Bu Ayu, tadi yang dikatakan waktu apa saja? Waktu lampau, terus sedang atau akan datang. Ini 3 waktunya ya. 3 waktunya ini. Jadi nggak ada waktu ya lampau, tidak ada waktu sedang atau akan. Biar lebih jelas, langsung kita masuk ciri-ciri atau tanda-tanda isim. Karena dengan tanda ini kita lebih bisa membedakan dan menentukan oh ini isim. Itu dengan tanda-tandanya, gitu ya. Baik, ganti Pak Prambudi, monggo Pak, baca Pak. Tanda-tanda isim. Baik, sekarang kita masuk tanda-tanda isim. Ingat ya, tujuannya untuk bisa menentukan kata ini adalah isim dengan tanda-tanda ini. Jadi maknanya nanti apabila kita mendapatkan salah satu tanda dari tanda-tanda ini, maka kita bisa memastikan kata tersebut adalah isim. Ya, kata tersebut adalah isim. Lanjut. Baik, kalau kita nggak kenal tandanya, nggak hafal tandanya, kita nggak akan bisa mengenali isim, gitu ya. Ya sama kayak kita pengen mengenali orang atau mengenali tempat, nanti sana belok terus ada tandanya, baru kita belok kanan atau belok kiri, gitu ya. Kalau nggak hafal tanda-tandanya, yang ada kita tersesat. Sama, belajar ini juga sama, tanda-tanda isim. Untuk mengenali isim bisa diketahui dengan beberapa tanda. Perkataan beberapa ini jadi belum semuanya disebutkan. Ya, karena ternyata tanda isim. Dulu anak pertama kali belajar yang anggapnya cuma 5 ini. Ternyata setelah setelahnya ternyata banyak tandanya. Ya, tapi yang disebutkan di sini sama beliau ini yang paling sering terlihat. Ya, yang paling sering terlihat dan yang paling banyak ada pada isim. Baik. Aman, Pak. Baik, monggo Pak Prambudi. Baik, yang pertama berakhiran kasroh. Jadi kalau kita mendapatkan suatu kata kok di kasroh, maka kata tersebut adalah isim. Contoh. Ini sebenarnya satu kesatuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismi isim. Taunya isim mana? Belakangnya kasroh.
Allahi isim. Taunya dari mana? Belakangnya kasroh. Ar-Rahimi isim. Tandanya mana? Belakangnya kasroh. Ingat ya, nahu itu fokusnya di huruf terakhir. Nahu itu fokusnya di huruf terakhir. Jadi ketika kita melihat akhirnya kok kasroh, ya akhir kata tersebut kasroh, maka bisa kita tentukan kata tersebut adalah isim. Contoh, fil baiti. Al-bait isim. Kalau kita ditanya, dia kenapa kok isim? Jangan kita katakan karena artinya rumah. Benar memang. Kita sebutkan tandanya karena ada tanda isim. Apa tandanya? Kasroh. Gitu ya. Jadi kalau ada kasrohnya, pasti dia isim. Sudah ya, lanjut. Wah, lebih gampang lagi nih. Berakhiran tanwin. Ya. Jadi kalau suatu kata itu di belakangnya ada tanwinnya, maka pasti kata tersebut adalah isim. Lanjut. Baik. Kalau kita istilahkan biasanya Pak, dhammatain, fathatain sama kasrotain. Kalau ada tanwinnya pasti isim. Udah. Ketika antum melihat oh ini ternyata kalau apa? Ada tandanya tanwin, sudah pasti isim. Gitu ya. Terus contoh. Bintun. Ya bintun. Rojulun, imro'atun, waladun sama bintun. Jadi ya, ingat bintun anak perempuan, kalau imro'atun perempuan. Baik. Coba diganti Bu Sri dibaca. Nah, yang ketiga tandanya adalah diawali dengan alif lam. Jadi kalau suatu kata itu ada alif lamnya, maka itu adalah tanda yang menunjukkan kalau dia itu adalah isim. Ya, alif lam gimana? Ya itu seperti itu bentuknya. Terus, baik. Masih ingat alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah? Masih ingat ya? Baik ya. Jadi kan ada huruf-huruf qamariyah, ada huruf-huruf syamsiyah. Dan ini dulu awal-awal kita pelajaran keberapa itu? 3 atau 4 sih ingat Anda ya, masih 3 aja. Ya, masih pelajaran dekat-dekat di awal-awal. Ada qamariyah, ada syamsiyah. Lah, alif lam itu adalah tanda isim. Ya, tanda isim. Pak Ahmad aman? Aman Pak ya? Baik, Bu Lutfi apa bedanya qamariyah dengan syamsiyah? Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya, anak kira agak jelas itu bacanya ya. Kalau alif lam qamariyah dibaca jelas, kalau syamsiyah nggak jelas ya. Baik, lamnya maksudnya, lamnya dibaca jelas. Al-babu. Lah, kalau alif lam syamsiyah ya itu diganti dengan tasdid seperti asyamsu. Jadi lamnya itu seakan-akan tidak dibaca langsung masuk kepada huruf setelah lamnya, gitu ya. Az-zahabu, at-tajiru itu syamsiyah, gitu ya. Baik, monggo lanjut. Oke, di sini Ustadz soal. Pak Ardito, al Ustadz isim fi'il atau huruf? Taunya isim dari mana? Mana tuh matain Pak? Wah bahaya ini. Doma tandanya diawali oleh alif lam gitu ya. Pak Ardito masih grogi. Iya. Terus yang kedua. Asyamsu. Terus an-najmu. Oke. Panto, an-najmu isim, Pak? Wah, kenceng loh, Pak. Tandanya apa, Pak?
alif lam. Pokoknya kalau ada alif lam isim, nggak usah ragu-ragu, pasti isim, gitu ya. Terus lanjut. Nah, diawali dengan huruf jar. Nanti beliau akan sebutkan setelahnya nanti huruf jar itu ternyata banyak. Tuh di halaman 6 itu, diintip dulu di halaman 6. Berapa huruf jar itu? 9. Kita dulu apa? Min, ila, fi, sama ala, gitu ya. 4. Sama li, lam ya. 5. Ternyata kurang 4. Nanti sabar. Ulangi, Bu. Jadi di depannya itu ada huruf jar. Ya, di depannya ada huruf jar. Contoh. Minallahi. Soal. Bu Ajeng, minallahi yang isim yang mana? Allahi. Ada berapa tanda di situ kira-kira? Minallahi. Ada berapa tanda isim? 2 apa 3? 3 apa 4? 1 huruf jar. Alif lam, terus kasroh. Jadi terkadang satu isim itu bisa memiliki apa? Lebih daripada 1 tanda. Semakin banyak tandanya semakin meyakinkan. Gitu ya. Nah, terus lanjut. Fil baiti. Berapa tanda bulut fi? 3. Gitu ya, sama seperti tadi ya. Terus alal kursi. Ya, huruf jarnya min, fi, ila, dan ala. Gitu ya, 4. Sudah Pak Ardito? Aman? Aman. Ya, nggak aman ngomong, Pak. Baik, ya. Dan ingat ya, yang Butana ingatkan, pelajaran nahwu itu sifatnya dia memang terus berkesinambungan dia. Jadi nanti ketika misalkan antum bingung di satu bab ngomong, kalau enggak akan tertindih kebingungan di atas kebingungan. Yang ada makin bingung. Ya. Nah. Terus yang kelima, monggo. Menunjukkan nama orang atau kata benda. Sebentar. Contohnya seperti Aisyah. Aisyah masuk apa nama? Orang. Nama orang Aisyah. Atau kata benda. Seperti apa contohnya? Baituka. Ini baituka, ini juga isim. Masuk dalam kategori apa? Kata benda. Terus daftari. Itu dikasih titik itu. Biar lebih tahu, lebih bisa dibaca itu ya. Terus qalamu hu. Gampangannya anak kasih tambahan aja ya. Kalau susunan mudhaf ilaih itu pasti isi. Susunan mudhaf ilaih itu pasti isi. Ini mudhaf ilaih kan? Baituka, daftari, qalamuhu, mudhaf ilaih. Jadi termasuk tanda isim adalah mudhaf ilaih. Gitu ya. Yang lupa mudhaf ilaih bisa dibuka lagi durus lughahnya ya. Apa itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau ini mudhafnya kemana? Ke dhamir atau kata ganti. Kan mudhaf itu ada 2. Ada mudhaf kepada apa? Yang standar, ya kepada sama-sama isim. Atau yang kedua mudhaf kepada dhamir. Baik, masya Allah. Jadi di sini beliau sebutkan 5 tanda ya. Kita fokus 1 sampai 4 dulu. Yang kelima ini kan saya lihat gampang, masya Allah. Ya, nama orang pokoknya gitu ya. 1 sampai 4, ingat yang pertama harusnya apa? Kasroh, yang kedua tanwin, yang ketiga alif lam, yang keempat diawali huruf jar. Ingat ya, diawali huruf jar. Dan tadi kita katakan terkadang pada satu isim itu bisa memiliki lebih daripada satu tanda, gitu ya. Hanya saja permasalahannya nggak bisa 4-4-nya muncul, nggak bisa. Kenapa? Karena alif lam itu dia nggak pernah berteman dengan tanwin. Ya kan?
Kalau sudah ada alif lam, maka tidak ada tanwin. Kalau pakai tanwin nggak boleh pakai alif lam. Jadi paling mentok berapa jadi? 3. Untuk ini ya 1 sampai 4 mentoknya 3. Nggak bisa 4-4-nya gitu, nggak ada. Jadi ya tidak ada. Pak Dafikin, monggo Pak, keterangan. Perhatikan ya, untuk memudahkan mengenal isim, antum jadi jangan fokus kepada artinya dulu. Karena terkadang kalau arti agak membingungkan antara fiil dengan apa? Isim. Jadi antum lebih fokus, kata beliau, untuk mengenal isim lebih mudah memperhatikan tanda-tanda isim tadi. Kalau sudah ada tandanya, pasti dia isim. Lanjut. Nah ini kalau sudah ada kasroh, nggak tahu artinya pasti isim. Jangan apa ya artinya, artinya belakang-belakang aja nanti. Yang penting kalau sudah ada tandanya dia sudah isim. Lanjut. Nah, nggak mungkin isim itu bertanwin atau menggunakan alif lam. Jadi kalau sudah ada alif lam, sudah ada tanwin pasti isim. Ya pasti isim. Bisa paham insyaallah? Baik. Ada Al-Qur'annya semua? Nggih. Yang contoh awal seperti bismi. Banyak 2 kata ya. Apa Pak 2 kata itu? Bi sama ismi. Apa bi itu? Bi itu huruf atau huruf apa? Huruf jar. Jadi bismi itu benar kata Pak Tio, itu sebenarnya 2 kata bi dengan ismi. Cuman tadi kenapa kok dimasukkan di atas? Karena beliau fokus di belakangnya saja. Ya fokus kepada harokat kasroh. Karena waktu itu belum membahas tentang huruf jar, kan gitu ya. Jadi fokusnya di kasrohnya. Bismi. Jadi kalau bismi ada berapa tanda kalau gitu Pak Tio? Apa aja? Huruf jar sama kasroh. Ya huruf jar sama kasroh. Baik, kita latihan juga surat An-Nas ya. Surat An-Nas. Udah hafal luar kepala semua toh? Sudah. Ayat pertama. Bu Ayu, ayat pertama mana yang isim di situ? Ayat pertama mana yang isim? An-Nasi sama Taib. Bu Ayu, An-Nasi isim kenapa dia? Tandanya apa? Kenapa? Kasroh. Cuman satu toh? Sama alif lam. Oke, betul. Terus Robbi tandanya apa tuh? Jer sama kasroh. Oke. Bu Lutfi ayat kedua. Yang isim yang mana? Maliki isim taunya dari mana? Kasroh. Terus An-Nasi? Oke. Bu Sri ayat ketiga. Tandanya? Terus? Kasroh. Oke. Bu Ajeng. Oke, terus? Sudah, itu toh? Belum. Oke, terus?
Oke, ayat selanjutnya Pak Tio. Ada alif lam. Oh, belakangnya kan bengkong gitu, Pak. Aladi skip dulu Aladi, nanti ada waktu sendiri. Luas. Suduri. Ada jer, kasro. Oke. Alif lam kasro. Yuwas wisu nggak masuk, Pak? Domah loh, Pak. Domah bukan tanda isim. Baik, yang sebagai tanda isim domah tain ya, domah tain atau tanwin. Oke. Pak Prabudi, ayo. Terakhir Pak, ditutup. Mana isim? Oke, terus. Oke, sekarang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Pak Mas Ardito, ayat pertama Al-Ikhlas. Yang isim yang mana? Allah. Apa tandanya? Oke, terus mana lagi? Apa tandanya? Tanwin. Pada Vicky ayat kedua. Ayat kedua Pak, itu ayat ketiga itu Pak. Allahu, apa tandanya? Alif lam. As-somadu. Alif lam juga. Oke. Ayat ketiga, Pak Anto, ada nggak Pak Anto? Lam yalid walam yulad. Ada nggak isimnya? Ada. Pak Anto ini masih berpikir, jadi ganggu dulu. Lam yalid walam yulad. Nggak ada Pak? Yakin Pak? Al-Quran loh Pak ini. Ayo Pak Anto. Ya sudah, jadi memang nggak ada. Nah, jadi nggak mesti Quran kemudian setiap ayat harus ada isim, nggak mesti ya, nggak mesti. Baik, Pak Ahmad, ayat terakhir ada nggak? Apa tandanya? Domah nggak tanda Pak? Domah teh, tanwin. Udah satu toh? Apa tandanya? Tanwin. Insya Allah ya, lulus jadi isim ini. Kalau gitu PR. Ya, kalau lulus PR, kalau belum lulus belum. Al-Humazah. PR-nya cari isim di surat Al-Humazah. Oh, itu bercipun itu. Kalau nggak ada skip ya kayak tadi ya, ayat pertama isimnya ini tandanya ya, sebutkan isim plus tandanya. Ya, isim plus tandanya. Surat Al-Humazah. Baik, nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan ya tugasnya, PR-nya, Al-Humazahnya. Nanti biar anak koreksi. Baik, kita ganti kitab Shorof. Nggih, monggo Pak. Maksudnya keterangan waktu gimana Pak? Dari kalau kemarinnya itu nanti kemarinnya itu bukan karena waktu. Jadi waktunya yang dimaukan ini lampau, sedang atau akan. Kemarin nggak masuk dia. Kalau dia dahulu di jer, maka dimenangkan apa? Jernya. Jadi kalau gitu dia apa? Kalau berkaitan dengan waktu, itu kan pertanyaannya.
Bahkan tidak boleh berkaitan dengan waktu. Maka tadi Anda katakan waktu yang dimaukan waktu lampau, waktu sedang, dan waktu akan. Selain tiga ini, walaupun artinya seperti kemarin, kan waktu kemarin ini nggak masuk. Ya tidak masuk. Jadi waktu yang dimaukan cuma tiga ini aja. Lampau yang biasa kita artikan telah, atau sedang, atau akan. Adapun seperti kemarin, besok, lusa, gitu ya, itu nggak masuk. Karena bukan apa? Walaupun waktunya memang kemarin kan lalu, enggak. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab tuh lalu itu nanti artikan telah. Ya, waktu telah. Jadi seperti kayak tadi, ya, dari kemarin kan ada dari min, maka dimenangkan apa? Tanda cernya. Maka dia isim dan bukan fi'il. Karena waktu yang dimaukan bukan waktu yang seperti itu. Paham Pak Davidin? Ada lagi Pak? Monggo. Baik, Masya Allah ini. Kata tanya seperti apa Pak? Mada. Baik. Untuk kata tanya ya. Misalkan seperti yang ditanyakan Pak pada Fikin kata tanya. Mada. Untuk kata tanya itu ya, kata tanya di dalam bahasa Arab itu nanti dia ada dua versi. Ada kata yang masuk isim dan ada kata yang masuk apa? Huruf. Lah, karena ada dua versi, maka kita tunda pada waktunya saja. Gitu ya. Kalau Anda sebutkan sekarang Pak Ahmad udah tegang Pak Ahmad. Gitu ya, Allah. Siapa Pak? Hah? Pak Yono? Di alamatnya kemarin Pak ya? Masih terlalu canggih. Pak Yononya belum datang nanti. Nggih. Yahya. Nggih. Ada lagi yang ditanyakan? Apa Pak? Huruf jar apakah cuma 9 ini aja? Baru 9 Pak. Baru 9. Ada nanti macam yang lain. Sudah? Dari ibu-ibunya ada yang tanyakan? Domir kategori apa? Domir secara umum kita katakan dia sebagai isim. Ya makanya isim domir. Nggak ada fiil domir tuh nggak ada Pak. Isim domir. Loh kok nggak ada tandanya? Lah itu pembahasannya kita skip nanti. Gitu Pak ya. Ada tanda-tanda sendiri nanti. Ibu-ibunya ada? Monggo. Nggak kedengaran Bu? Ilmu nahu sorof sama tarjim. Ilmu nahu sorof sama tarjim. Oke. Ilmu nahu dan sorof sama tarjim. Tarjim itu menerjemah ya? Baik. Jadi ilmu nahu dan sorof dan tarjim itu sebenarnya bisa dikatakan ilmu nahu itu bapaknya, sorof ibunya, tarjim anaknya. Gitu. Iya. Jadi nggak bisa orang itu mentarjim kecuali harus punya nahu dan sorof. Seperti seorang laki-laki nggak mungkin punya anak kecuali harus menikah terdahulu lebih dahulu. Gitu jadi urutannya nahu bapak, sorof ibu, tarjim anaknya. Gitu loh. Tapi ada saat orang itu dia tarjim tanpa ngerti nahu sorof, nggak mungkin. Ya, harus ngerti nahu dan sorof. Apalagi menerjemahkan Quran. Kalau menerjemahkan Quran nggak bisa. Karena gini ya, kalau menerjemahkan itu hanya sekedar hanya sekedar terjemahan tanpa ngerti nahu dan sorof itu nanti rasanya masih hambar. Maksudnya hambar, dia tidak bisa memahami dengan lebih jelas tentang makna ayat. Kita ambil satu contoh saja. Kita tarjim ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau secara arti, ya kan, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah
kami meminta tolong. Kan gitu toh kan? Ya. Tapi secara urutan kalau kita masukkan ke dalam ilmu nahwu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Itu kan secara arti hanya kepadamu itu kan objek. Iya enggak? Kan artinya kan kami beribadah hanya kepadamu. Kan gitu, objek kan? Sudah nih, objek ya. Lah, objek kalau secara susunan kata itu kan harusnya subjek, predikat, baru objek. Objek kan di belakang. Ya kan? Di belakang kan? Lah, di dalam ayat yang kita baca tadi objeknya di mana? Di depan. Itu ada fungsinya. Fungsinya apa? Pembatasan dan pengkhususan. Jadi secara makna iya karena budu itu artinya ya Allah, aku khususkan, aku batasi ibadahku ini ya Allah hanya kepadamu. Jadi lebih mengerti maknanya lebih dalam begitu loh. Bukan hanya sekedar hanya kepadamu. Ya kalau bahasa Indonesia begitu aja, cuma lewat begitu aja. Tapi kalau orang ngerti nahu, tarjimnya itu benar-benar apa? Lebih bermakna, ya lebih bermakna. Jadi begitu Bu Iya. Jadi urutannya nahu apa tadi? Bapaknya, sorof, ibunya, kemudian apa? Tarjim, anaknya nanti. Ya, anaknya. Jadi masih lama. Ya, ini kan kita baru menjodohkan antara nahu sama sorof ini kan. Belum tentu mereka berjodoh juga ini. Ya, dan baru tarjimnya itu di belakang. Ada lagi? Sudah nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita masuk ke ilmu sorof. Kita masih di dalam tasrif, itu ada dua istilah ya. Ada tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Kita masih fokus di situ. Kemarin kita katakan kalau tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasari pada perubahan bentuk atau perbedaan bentuk dari kata itu sendiri. Ingat ya, kalau tasrif lugawi, tasrif istilahi adalah tasrif yang berfokus kepada perubahan bentuknya. Itu kemarin. Sekarang kita masuk tasrif lugawi. Monggo dicatat. Tasrif lugawi belum saya kasih kan ya? Ya, sekarang masuk tasrif lugawi. Tasrif lugawi adalah perubahan suatu bentuk kata, ke jenis-jenis yang berbeda-beda, berdasarkan jumlah. Coba diulangi, Pak Eka. Nah, perhatikan nih. Jadi sama-sama antara tasrif istilahi dengan tasrif lugawi sama-sama perubahan bentuknya, berubah bentuknya. Cuman kalau tasrif lugawi perubahan bentuk ke beberapa jenis yang perbedaannya itu berdasarkan jumlah.
Ya, yang perbedaannya itu berdasarkan jumlah. Jumlah maksudnya apa? Tunggal, satu, dua, ataupun jamak. Gitu ya. Jadi perubahannya seperti itu. Plus apa? Bisa dikasih dalam kurung perubahan jumlah tadi. Dalam kurung mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Sudah? Tutup kurung. Dan jenis. Dalam kurung mudzakkar dan mu'annas. Sudah? Jadi ingat ya. Jadi fokusnya kalau tasrif lughawi itu adalah perubahan jumlahnya dan perubahan jenis. Perubahan jumlah dan perubahan jenis. Biar lebih jelas, monggo dibuka lembarannya yang kemarin sudah dibagikan. Pak Anto, belum dapat? Tenang Pak, stok masih banyak Pak. Baik. Kalau stoknya habis sama dikirim PDF nanti Pak. Baik, Masya Allah. Perhatikan ya, di situ kita masuk fi'il madhi dulu. Kalau tasrif lughawi yang di lembaran ini yang bagian ke bawahnya. Tasrif lughawi itu bagian ke bawahnya. Bagian ke bawah urutan artinya atau jumlahnya seperti di bagian paling kanan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa artinya apa? Dia. Berapa? Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Huma dua, laki-laki. Hum banyak, laki-laki. Hiya satu. Huma dua. Hunna banyak. Anta kamu. Berapa ini? Satu. Antuma dua. Antum laki-laki ya. Kemudian anti satu. Antuma dua. Antunna baik. Ana saya satu ya. Nahnu kalau untuk ana sama nahnu ini bisa laki-laki bisa perempuan. Ya bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi perubahan tasrif lughawi ini perubahan yang gini. Ya perubahan yang ke bawah ini. Ya perubahan yang ke bawah. Yang mana tadi kita katakan perubahannya itu berdasarkan jumlah atau jenis. Dan ini kelebihan bahasa Arab tuh di sini. Satu kata itu sudah menunjukkan jumlah plus jenisnya. Ya, sama seperti kemarin kita katakan qalamun. Qalamun itu jumlahnya berapa? Satu, jenisnya mudzakkar. Kan begitu. Jadi sudah jumlah plus jenis. Kalau bahasa Indonesia pensil itu nggak menunjukkan jumlah dan tidak menunjukkan jenis. Itulah kelebihan bahasa Arab. Maka dengan kelebihan ini Allah jadikan sebagai bahasa penutup ya kitab suci kaum muslimin gitu ya. Karena dia satu tapi mencakup banyak. Baik, contoh fa'ala itu jadi sama kayak huwa. Fa'ala, fa'alu gitu ya. Coba ikutin saya ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Jadi kalau kita artikan fa'ala itu kan telah melakukan.
Jadi dia seorang laki-laki telah melakukan perbuatan. Fa'ala, mereka dua laki-laki telah melakukan perbuatan. Fa'alu, mereka banyak laki-laki telah melakukan. Jadi perubahan yang terjadi adalah perubahan untuk menunjukkan perbedaan jumlah dan jenis. Fa'alat, berapa jadi? Satu perempuan. Dia seorang wanita telah melakukan. Kan gitu. Fa'alata, dua. Fa'alna, banyak. Jadi mereka perempuan. Sudah ya. Jadi dari tasrifan ini semakin jelas bagi kita bahwa tasrif lughawi itu lebih fokusnya dia didasarkan kepada jumlah dan jenis. Sama setelahnya juga sama. Contohnya isim fa'il kita lihat. Isim fa'il. Dapat? Ikutin saya. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Kalau untuk isim fa'il, kok beda Pak EDB Pak ya? Baik ya. Untuk isim fa'il ini menunjukkan jumlah dan jenis. Kalau fa'ilun itu satu orang yang melakukan perbuatan. Fa'ilani dua orang yang melakukan perbuatan. Fa'iluna banyak orang yang melakukan. Laki-laki tapi semua. Kemudian fa'ilatun mu'annas. Fa'ilatani musanna dua. Fa'ilatun. Nah, kalau misalkan kita kasih contoh ya, mudarrisun gitu kan. Mudarrisun duanya, mudarrisani, jamak mudzakarnya mudarrisuna, mudarrisatun, terus jadi yang dimaukan di situ perubahannya adalah Pak, jumlah dan jenis. Itu perbedaan antara tasrif lughawi dan tasrif istilahi. Ingat ya, kalau tasrif istilahi kemarin perubahannya fokusnya, ingat fokusnya itu berdasarkan untuk apa? Perubahan kata yang berdasarkan pada perbedaan bentuknya yang berbeda. Kalau ini ya berdasarkan pada jumlah dan jenisnya. Ya, jumlah dan jenis. Bisa dipahami insyaallah? Ya. Ini tasrif lughawi. Jadi misalkan Anda bilang tasrif istilahi atau tasrif usul, jadi yang bagian perubahan bentuknya. Kalau tasrif lughawi, jadi tasrif perubahan apa? Jumlah dan jenis. Karena nanti di kitab susunannya nggak seperti ini. Susunannya semua nyamping semua. Loh, kenapa kita buat seperti ini? Ini hanya takribul faham. Untuk mendekatkan pemahaman lebih gampang. Jadi ya, kalau semuanya nyamping, kita miring nanti. Gitu ya, jadi dikasih bentuk yang berbeda. Tapi perhatikan fi'il amr sama fi'il nahi. Fi'il amr sama fi'il nahi posisinya berbeda. Ya, fi'il amr sama fi'il nahi posisinya berbeda sendiri. Kalau semua kan dari atas semua ya. Tapi kalau untuk fi'il amr sama fi'il nahi, dia sengaja posisinya di situ. Kenapa? Karena nanti kandungan yang terkandung di dalamnya, domirnya itu berbeda. Contoh, if'il itu domir yang ada di dalamnya nanti anta, bukan huwa. Contohnya misalkan anak katakan uktub, apa artinya uktub? Tulislah. Yang disuruh apakah? Kamu. Ya kah? Kamu. Sudah nih, yang dimaukan kamu. Jadi urutannya berbeda. If'il sampai ke bawah ini domir yang tersembunyi, ya domir yang tersembunyi itu artinya berbeda. Sudah nih, artinya berbeda. Tapi untuk jumlah sama. Jumlah dan jenis sama. If'il, if'ila, if'ilu. Ini untuk jumlah 1 sampai jamak mudzakkar. If'ili, if'ila, if'ilna. Ini 1 sampai jamak tapi untuk mu'anna. Insya Allah nanti semakin berjalan waktu kita akan semakin jelas. Baik, Anda sekarang ingin melengkapi penjelasan tentang domir.
Ya, penjelasan tentang domir. Di situ nggak ada ya. Di sini kan domir tadi dari huwa sampai ana nahnu. Domir itu kalau kita artikan secara bahasa Indonesia artinya kata ganti. Ya, kata ganti. Domir itu artinya kata ganti. Lah, kata ganti itu ada 3 macam. Kata ganti itu ada tiga macam. Yang pertama, kata ganti untuk orang ketiga. Kata ganti untuk orang ketiga. Orang ketiga jadi apa? Yang dibicarakan. Gak ada orangnya. Itu orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu dari huwa sampai hunna. Dari huwa sampai hunna itu kata ganti untuk orang ketiga. Maka mengartikannya nanti mereka, bukan kalian. Mereka banyak perempuan, mereka banyak laki-laki. Karena kita menceritakan mereka. Kemudian yang kedua, kata ganti untuk orang kedua. Orang kedua jadi yang diajak bicara. Itu dari anta sampai antunna. Maka nanti ngartikannya kalian. Ya, kalian. Anta sampai antunna. Yang terakhir, yang ketiga, kata ganti untuk orang pertama. Yaitu ana sama nahnu. Ana saya, nahnu apa artinya? Kami. Karena orang pertama itu orang yang berbicara. Baik, ana akan tuliskan bahasa Arabnya. Ya, halaman 3 mana, Mak? Di kitab. Oh, nanti. Tenang. Di skip dulu aja. Jadi kalau kita buat apa nih? Ad-dhamiru, tadi kan kita sebutkan ada berapa? 3 ya. Yang pertama namanya dhamir al-ghaib atau al-ghaibatu. Kita kasih dalam kurung orang ketiga. Ini bahasa Arabnya aja. Arti penjelasannya sama seperti tadi. Kemudian yang kedua al-mukhatabu atau al-mukhatabatu. Ini artinya orang berapa? Orang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-mutakallimu. Orang yang berbicara. Ini orang berapa? Orang pertama. Jadi orang yang berbicara, orang yang diajak bicara, orang yang dibicarakan. Ya. Kalau untuk mutakallim, tadi kita katakan domirnya apa? Ana sama nahnu. Kalau mukhatab kalau mukhatab laki-laki ya, mukhatabah yang ada tak marbutohnya muannas. Ini juga muannas, mudzakkar muannas. Lah, kalau yang mukhatab itu dari dhamir apa tadi?
anta sampai antunna. Gitu ya. Kalau yang ghaibah dari domir huwa sampai domir apa? Hunna. Gitu ya. Ini kalau secara tulisan bahasa Arabnya. Yang nggak ditulis ya juga apa-apa, itu sama aja. Yang penting sama saja. Sudah insyaallah? Baik, kalau sudah cukup sampai sini. Jangan terlalu panas-panas, pusing nanti. Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita membahas apa itu tasrif lughawi dan macam-macam nama atau istilah untuk dhamir, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab, mudah-mudahan bisa difahami. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.